Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Mahabbatul Aulia dan juga keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, di pagi yang cerah ini alhamdulillah di kawasan tanah Pondok Pesantren Darussalam ya. Alhamdulillah. Ya, yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Kita sekarang akan membahas tentang edisi dulu yang belum kita jelaskan tentang pengawal Pangeran Gesan Ulun menerima mahkota binokasi Pak Ustadz. Ya. Ini insya Allah akan diguar oleh guru kita Pangersa Ustadz Fuad Ginan Burhanuddin. Itu siapa saja Pak Ustadz yang Ustadz ketahui dan sejarahnya tentang 4 pengawal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa sahabat Fuad Ginan Channel, dalam kesempatan ini saya ditemani oleh pimpinan Ketua Majelis Mahabbatul Aulia Lembang, Bandung, Pangersa Kang Ustadz Imam. Alhamdulillah tadi malam kita sudah berziarah ke Godog ya. Jadi Kang Ustadz, ketika bubarnya Pajajaran yang dipimpin oleh Raja terakhir Pajajaran yang bernama Eyang Nusya Mulia Surya Kencana. Loh, kenapa bubar? Itu kan karena mendapatkan penyerangan dari Syekh Maulana Yusuf. Syekh Maulana Yusuf ini adalah Sultan dari Banten. Iya betul. Putra Sultan Hasanuddin. Putranya Sultan Maulana Hasanuddin. Dan Sultan Maulana Hasanuddin ini adalah putra Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon ya. Cirebon. Dan Maulana Syarif Hidayatullah ini adalah putra daripada Eyang atau Nyimas Walang Sungsang. Putra daripada Eyang Sri Baduga Maharaja atau yang disebut ya Prabu Siliwangi itu. Nah, ketika penyerangan yang diserukan oleh Sultan Banten yang dipimpin oleh Syekh Maulana Yusuf, gitu kan, akhirnya Eyang Prabu Nusya Mulia Surya Kencana beliau mundur, kan, dengan beberapa alasan. Tentunya alasan yang paling utama ini jangan sampai perpecahan atau pertempuran antar saudara. Betul. Lah, kenapa? Karena Syekh Maulana Yusuf sama Eyang Surya Kencana ini masih satu keturunan. Betul. Daripada Eyang Prabu Siliwangi. Gitu kan. Kalau misalkan Syekh Maulana Yusuf ini sudah bukan hanya akidah, tetapi pedoman di dalam kehidupannya itu murni Islam secara kafah. Nah, sehingga yang bernama Syekh Eyang Prabu Surya Kencana, beliau ini meninggalkan Pajajaran yang ada di, menyebutkan ada di wilayah Bogor. Gitu kan. Nah, sebelum bubar, beliau itu berwasiat kepada 4 Kandagalante atau patih yang sangat istimewa. Gitu kan. Untuk apa? Untuk meneruskan daripada kerajaan Pajajaran ini kan, kepada kerajaan atau keraton Sumedang Larang. Kan, yang dinobatkan adalah pada saat itu
Eyang Prabu Gesan Ulun. Iya, betul. Putra daripada Kangjeng Pangeran Santri. Nah, lalu siapa dari keempat Kandagalante itu? Iya. Dari keempat Kandagalante itu, yang pertama Eyang Batara Pancar Buana, Eyang Batara Sanghyang Hawu, itu kan Eyang Batara Wirajaja, Iya. Eyang Batara Kondang Hapa, atau yang lebih dikenal Mbah Jaya Perkasa, Mbah Terong Peot, gitu, Mbah Nanganan. Nah, ini keempat patih ini membawa amanah dari Eyang Nusia Mulia Surya Kencana ke Karaton Sumedang Larang untuk meneruskan kerajaan Pajajaran, yakni kerajaan Sunda. Karena kerajaan Sunda ini, walaupun kerajaan Islam di Jawa Barat yang dipegang oleh Maulana Syarif Hidayatullah Qaddasallahu Surrah wa radhiyallahu an, dan yang dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana Yusuf radhiyallahu anhuma, tetap Eyang Prabu Nusia Mulia Surya Kencana ini kerajaan di Sunda harus tetap berdiri. Harus ada yang melanjutkan. Yang ditunjuk untuk melanjutkan ternyata yang dipilih adalah Sumedang. Loh, padahal ada Sukapura, ada kerajaan Galuh kalau di ini mah Ciamis, kan? Ada Timbangantan yang ada di Limbangan, tetapi ini mungkin takdir Allah. Ini adalah kehendak Allah. Walaupun perjalanan untuk membawa amanah ini, empat Kandagalante, tidak semudah membalikan telapak tangan. Iya. Betul. Bahkan ada di riwayat, dalam riwayat itu sampai ini diperebutkan mahkota Binokasi ini. Sudah berikan aja ke Ciamis, sudah berikan aja ke Tasik, ke Limbangan, gitu kan, ke sana ke sinilah. Akhirnya dibawalah ke Cipancar, kan, ke Limbangan. Iya. Ini Eyang Prabu Wijaya Kusuma, itu Sunan Rumenggong, keturunan daripada Sunan Rumenggong. Nah, supaya apa? Supaya bahwa mahkota Binokasi ini harus diberikan kepada Karaton Kerajaan Sumedang Larang sesuai amanat daripada Eyang Prabu Siliwangi terakhir yang bernama Eyang Nusia Mulia Surya Kencana. Dan pada bulan April diberikanlah itu. Setelah itu dinobatkanlah Eyang Prabu Angkawijaya bin Maulana Asyarif Muhammad Nur Salih bin Syarif Muhammad bin Syarif Panjunan, diangkat, dinobatkan menjadi Raja Karaton Sumedang Larang, Kerajaan Sumedang Larang. Iya. Kan? Yang nuansanya adalah Islam. Itu kan? Iya. Nuansanya Islam, Islami. Itu. Loh, kenapa ke Sumedang? Karena Sumedang pada saat itu adalah pusat pendidikan agama Islam. Itu kan yang diinikan oleh Kangjeng Pangeran Santri. Iya. Itu seperti itu kan. Iya. Nah, itu jadi sahabat, kita sudah tahu 4 patih yang ditugaskan oleh Eyang Prabu Surya Kencana, ya, yang tersebut. Nah, kalau itu di April tahun berapa saat? Itu tahun 1570-an kan.
Berarti abad 15 tadi. Iya, abad 15. Subhanallah. Ini pelajaran yang sangat penting bagi generasi kita tentang sejarah ini. Dan juga di Mahabbatul Aulia itu betul-betul ingin menyampaikan sejarah yang insya Allah dasarnya untuk mempersatukan umat dan juga memberikan pencerahan yang normatif dan positif untuk generasi muda muslim khususnya dan generasi Sunda pada umumnya. Nah sekarang Ustaz, kalau untuk ini kan Mahabbatul itu senang berziarah juga Ustaz ya. Iya betul. Juga jamaah-jamaah atau saudara-saudara sahabat-sahabat juga yang berziarah. Kalau makom yang 4 pengawal ini yang Ustaz ketahui di mana saja lokasinya Ustaz? Makom-makomnya yang pertama seperti Mbah Jaya Perkasa ya. Itu kalau patilasannya itu berada di Dayeuh Luhur. Sumedang saja. Masih Sumedang. Itu termasuk Ganeas. Itu ya. Jadi dari makom Eyang Prabu Gesan Ulun tuh naik ke atas. Iya. Itu Mbah Jaya Perkasa. Betul. Terus seperti Mbah Nanganan itu sebelumnya. Tapi kalau makom daripada Mbah Jaya Perkasa itu ada yang di Tajur. Makomnya ya. Itu di Tajur. Gitu kan. Terus ada lagi yang namanya Mbah Terong Peot. Iya. Itu di wilayah